Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat English Learning Class, sekarang kita akan membahas tentang sebuah materi yang menarik dan biasanya ini disebut dengan materi dasar yang harus kita pahami dan harus kita ketahui di saat kita belajar grammar dalam bahasa Inggris. Tenses yang kita pelajari kali ini yaitu simple present tense. Apa yang dimaksud dengan simple present tense dan bagaimana cara kita menggunakan simple present tense dan bagaimana caranya kita membentuk sebuah kalimat yang menggunakan simple present tense ini. Nah, pertama yang perlu kita jelaskan adalah apa yang disebut dengan simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang kita buat untuk menyatakan kegiatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita mencuci, memasak, menggosok, menyetrika, membaca, menulis, dan menyapu, tidur, makan, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua, fungsi dari simple present tense ini yaitu menjelaskan atau membentuk sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris yang kejadiannya itu terjadi di saat ini dan itu berupa rutinitas. Nah, ayo kita bikin rutinitas. Nah, dan factual report dan berupa kejadian-kejadian fakta. Nah, contoh untuk rutinitas seperti yang sudah saya contohkan barusan pada definisi seperti memasak, mencuci, menyetrika, membaca, menulis, dan lain-lain sebagainya. Kalau fungsinya sebagai factual report atau sebagai kalimat fakta yaitu contohnya saja misalnya matahari terbit dari timur ke barat dan matahari tenggelam di barat. Nah, ada yang perlu kita pahami dalam pembuatan tenses simple present tense ada 3 pola yang harus kita jadikan patokan di dalam pembuatan kalimat simple present tense. Yang pertama ada kalimat positif, yang kedua ada kalimat negatif, dan yang ketiga ada kalimat yang namanya interrogatif atau kalimat tanya. Di dalam pola bentuk positif, polanya itu seperti ini. Yang pertama ada subjek ditambah verb 1, verb bentuk pertama di dalam kurungkan s atau is, nanti ada ditambah beberapa kata kerja yang menggunakan s atau is, terus tambah objek, terus ditambah adverb, keterangan atau yang lainnya juga bisa, terserah. Karena kalau di dalam pembentukan sebuah kalimat, kalau jika ada subjek dan verb itu sudah bisa dinamakan sebuah kalimat. Nah, kalau sementara objek dan adverb itu bisa menjadi kata-kata penambah nantinya. Nah, kalau untuk pola negatifnya apa saja? Bagaimana caranya kita membuat pola negatifnya? Pola negatifnya yaitu ada subjek ditambah do atau does ditambah not, terus ditambah verb bentuk pertama ditambah objek ditambah adverb. Nah, ini pola bentuk negatifnya. Nanti kita masukkan ke contoh. Sekarang kita pahami polanya ini dulu. Nah, yang ketiga yaitu pola interrogatif atau pola kalimat tanya. Nah, untuk polanya pada penggunaan simple present tense ini kita menggunakan yang namanya do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek dan adverb. Nah, sebelumnya sudah pahamkah Ananda semua bagaimana apa yang dinamakan dengan subjek, apa yang dinamakan dengan verb, apa yang dinamakan dengan objek, apa yang disebut dengan adverb? Nah, sebelumnya harus tahu dulu ya. Nah, ini adalah pola di dalam kita membuat sebuah kalimat yang menggunakan simple present tense itu. Yang membuat kalimat yang menggunakan simple present tense. Adapun contohnya bisa kita contohkan sebagai berikut. Example. Nah, kalau dalam pembentukan pola positif,
pola positif seperti contohnya saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. I study English every day. Coba kita sinkronkan dengan pola yang ada di atas. Nah, subjek itu adalah I. Subjek I, verb 1 study. Dan objek adalah English, sementara adverb adalah everyday. Everyday ini adalah keterangan. Adverb ini adalah keterangan. Nah, ini yang kita taruh di sini adalah keterangan waktu. Nah, ini adalah objeknya. Dan ini adalah verbnya, verb 1-nya. Nah, ini subjeknya. Nah, artinya di sini kalau di dalam pembentukan pola positif, subjek ditambah verb 1 ditambah objek ditambah adverb itu kita mengartikannya dengan cara yang positif juga, seperti saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, kalau untuk pembentukan pola yang keduanya yaitu pola negatif. Pola negatif itu berarti di sini ada menggunakan kata-kata tidak. Menggunakan kata-kata tidak berarti kalau misalnya di positifnya itu saya belajar bahasa Inggris setiap hari, I study English every day, berarti di dalam pembentukan pola negatifnya saya tidak belajar bahasa Inggris every day. Saya tidak belajar bahasa Inggris every day. Berarti kita menggunakan do not, atau bisa juga disingkat dengan don't study English every day. Nah, ini pola pembentukan negatif pada kalimat simple present tense ini. Nah, kalau misalnya kalimat positifnya itu saya belajar bahasa Inggris setiap hari, berarti di kalimat negatifnya saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, adapun di kalimat tanyanya berarti itu adalah kalimat yang menggunakan pertanyaan apakah. Kita menggunakan yang namanya auxiliaries. Nah, ini disebut dengan auxiliaries. Nah, auxiliariesnya kita dahulukan seperti do you study English every day? Nah, ini ada kalimat tanya di sini. Berarti di dalam pembuatan kalimat tanyanya kita menggunakan yang namanya auxiliaries di awal. Nah, seperti contoh do dan does ini harus diposisikan di awal. Do you study English every day? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Nah, kalimat tanya ini diiringi dengan jawaban yes atau no. Itu saja. Diawali dengan jawaban yes atau no. Contohnya kalau misal kita menjawab yes berarti yes I do. Kalau kita menjawab no, no I don't. Nah, ini pembentukan pola positif, negatif, dan interrogatif pada kalimat simple present tense itu seperti ini. Misalnya dalam penggunaan kalimat positifnya, kita mengartikan ke dalam bahasa Indonesianya, saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Di dalam bentuk negatifnya, saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Kalau kita membuat kalimat tanyanya, apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Dan jawabannya yes I do atau no I don't. Kalau yes berarti menyatakan iya, kalau no berarti menyatakan tidak. Nah, kapan kita menggunakan yang namanya auxiliary do sama
auxiliaries yang dinamakan does dan kapan kita menggunakan penambahan s atau is pada verb bentuk pertama itu. Nah, saksikan di video saya berikutnya.